Saudara, Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan remaja pembunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan sebagai tersangka. MAS, anak yang berkonflik dengan hukum, dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun kurungan penjara. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, penyidik unit pelayanan perempuan dan anak Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan menaikkan status MAS. Penetapan ini dilakukan setelah penyidik menemukan alat bukti yang cukup. Dalam penanganan kasus ini, penyidik telah menggelar olah TKP dan memeriksa 6 orang saksi. Saat ini, kesehatan dan mental pelaku dalam kondisi stabil. Konflik dengan hukum sudah kita mintain keterangan, sudah kita dapat. Setelah itu semalam sudah kita tentukan bahwa dari saksi menjadi tersangka. Polisi menyatakan saat ini kondisi anak yang berkonflik dengan hukum mulai membaik dan sudah bisa dimintai keterangan. Namun polisi belum bisa memberikan kesimpulan penyebab dari kasus pembunuhan. Polisi juga melibatkan psikolog anak untuk mendalami motif apa sampai yang bersangkutan melakukan pembunuhan. Kondisi Ananda A ini ya sudah mulai stabil dari mulai hari kemarin. Sekarang dia sudah bisa diajak bicara, ya, menjawab pertanyaan, sudah bisa senyum, ya. Tentunya nanti pemeriksaan ini bertahap. Kita akan gunakan juga psikolog anak, ya, dari Apsifor, kemudian juga sampai tahap mungkin ada pendalaman psikiater juga, ya, untuk mencari motif apa sampai yang bersangkutan melakukan. Padahal di keluarganya dia sangat disayang dan tadi yang bersangkutan juga sangat sedih. Menunjukkan rasa penyesalan yang sangat mendalam gitu. Anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus pembunuhan ayah dan nenek di Lebak Bulus, Jakarta menyesal atas tindakan yang dilakukannya. Kondisi mental sang anak belum stabil sehingga belum bisa dimintai keterangan lebih dalam. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, memberikan perhatian dan menaruh keprihatinan mendalam atas kasus yang menimpa sang anak. Menteri mendatangi Mapolres Jakarta Selatan Sabtu sore untuk memastikan penanganan kasus ini komprehensif terhadap sang anak. Jadi kami memastikan bahwa si A ini benar-benar terpenuhi, ya, mungkin dampingan dari ahli gitu. Pastinya dia sekarang dalam kondisi yang belum bisa ditanya lebih jauh karena kami juga menjaga secara psikologis untuk tidak bertanya kepada hal-hal yang mengingatkan kembali gitu, karena itu ada petugasnya atau ada ahlinya untuk bisa memperdalam apa yang sesungguhnya terjadi gitu. Psikolog anak dan keluarga Novita Tandri menyatakan penyebab sang anak tega menghabisi nyawa ayah dan nenek dan melukai sang ibu dilatar belakangi banyak hal. Ia menyebut hal pertama yang harus dilihat adalah apakah ada kekerasan, gangguan psikologis dan gangguan mental terhadap sang anak. Jadi kalau bicara tentang gangguan jiwa atau mental, ada yang disebut dengan neurosis, ada yang disebut dengan psikosis. Nah, psikosis ini yang tadi kalau dengar dari berita-berita di Kompas TV, ada halusinasi di sana, ada delusi di situ, mendengar bisik-bisikan, itu biasanya berkaitan dengan psikosis. Dari parasite yang terjadi, kalau kita lihat dari berita yang ada dari zaman dulu sampai sekarang, nah di situ ada terlihat bahwa ada kekerasan secara seksual, kekerasan secara fisik, dan kekerasan secara verbal. Dan ditambah dengan gangguan kesehatan mental dan jiwa. Jadi gabungan ini sangat bisa jadi menjadi latar belakang atau motif. Anak yang berhadapan dengan hukum saat ini tengah ditahan Mapolres Jakarta Selatan. Saat kejadian, sang anak sempat hendak melarikan diri, namun petugas keamanan perumahan lebih dahulu menangkapnya dan dibawa ke kantor polisi. Saat ini polisi masih mendalami motif anak yang berhadapan dengan hukum melakukan aksi pembunuhan tersebut. Sedangkan sang ibu yang mengalami luka saat kejadian terjadi masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta. Tim Liputan Kompas TV. Kasus anak bunuh ayah dan nenek di Lebak Bulus menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Polisi masih mendalami motif dan memberikan pendampingan kepada sang anak.
Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kasus ini, kita akan bahas, sudah bergabung bersama kami, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dian Sasmita, dan juga psikolog klinis Liza Marieli Japri. Selamat petang, Mbak Dian, Mbak Liza. Selamat petang, Ibrahim. Baik, Mbak Dian, sejauh ini apakah dari KPAI telah bertemu dengan MAS, anak yang berkonflik dengan hukum? Temuannya apa saja sejauh ini dari KPAI? Kami pertama bertemu di hari Sabtu, cukup lama berdialog, tapi memang karena kapasitas kami bukan ahli psikolog ya, dan kami punya batas-batas rambu-rambu mana saja yang tidak atau harus dihindarkan ketika bertemu dengan anak. Jadi kami lebih santai saja membangun supaya anak ini juga nyaman, karena ketika kami pertama kali ketemu anak masih kesedihan, dukanya sangat mendalam, kemudian pasti stres, pasti iya ya, karena masuk ke lingkungan baru, semua hal masih berat bagi si anak. Jadi kemarin kami hanya mengobrol santai saja bersama teman-teman dari Apsifor. Ada yang diceritakan tidak, Mbak Dian, dari anak yang berkonflik dengan hukum ini kepada KPAI? Apa yang sebetulnya terjadi? Apa yang jadi pemicunya, Mbak Dian? Nah, kalau terkait substansi kasus memang kami tidak berani masuk ya Mas ya, karena kami sangat menghargai dan kami tidak ingin malah nanti menghambat proses pengungkapan kasus ini yang dilakukan oleh penyidik dan teman-teman Apsifor. Jadi kami tidak ingin mengurangi memori anak dengan pertanyaan yang diulang-ulang, karena dia pasti akan bertemu dengan teman-teman penyidik, teman-teman lainnya yang akan bertanya soal kasus. Jadi kalau kemarin kami lebih kepada ya say hello biasa, apa kesukaan dia, sudah makan belum, hal-hal sederhana saja. Oke, baik. Mbak Lisa, melihat kasus yang terjadi di Jakarta Selatan ini, kan ada banyak sekali kabar, fakta-fakta yang juga disampaikan oleh polisi. Apa yang bisa Anda cermati? Kira-kira apa yang jadi pemicu kasus ini bisa terjadi, Mbak Lisa? Rasanya kalau untuk jawaban yang pasti untuk itu sih kita harus tetap menunggu hasil pemeriksaan dari kepolisian ya, karena kan sampai dengan saat ini juga masih belum bisa digali lebih lanjut dari sang anak tersebut juga. Tapi sebenarnya ada banyak sekali faktor yang bisa menyebabkan seseorang sampai melakukan tindakan se-ekstrim ini. Kalau kita berbicara tindakan ekstrim, agresivitas, kekerasan, itu sebenarnya secara psikologis itu membutuhkan energi bensin yang luar biasa, Mas Ibrahim. Jadi nggak ada tuh orang tiba-tiba melakukan tindakan kekerasan tuh, tidak ada. Kecuali ada faktor yang berikutnya yang mungkin juga harus dilibatkan. Apakah ada gangguan psikiatri? Apakah ada halusinasi? Apakah ada kondisi-kondisi psikologis tertentu yang mengakibatkan daya analisa dan kebijakannya tidak berjalan? Tapi biasanya ada penumpukan yang luar biasa, trauma, frustasi, kemarahan yang tidak pernah keluar, sampai pada akhirnya ibaratnya kalau saya tuh analogi kayak balon diisi terus dengan udara, sampai pada satu titik itu sudah sangat tidak tertahankan lagi dan itu meledak gitu. Dimana ini berarti kan membuktikan ada kondisi-kondisi sebelumnya sekian lama ini butuh waktu. Apakah itu tidak terlihat oleh lingkungan selama ini? Apakah memang katakan ada kekerasan yang terjadi? Saya tidak mengatakan mesti ada di rumah ya, bisa saja di sekolah, bisa di lingkungan luar rumah yang mungkin dia mengalami kekerasan tapi tidak terungkap, tidak sampaikan dengan baik, jadi itu menumpuk frustasi, tapi kemudian tidak ada yang mengenali, tidak ada yang membantu dia mengolah emosi-emosi tersebut, sampai pada akhirnya kemarahan itu meledaklah di malam tersebut. Nah ini yang skip, termasuk kalaupun dia punya gangguan psikiatri, Mas Ibrahim, apakah ini juga skip? Katakan misalnya, kalau dia memang sudah punya gangguan kepribadian oposisional, kita bilang, yang mengarah kepada conduct disorder, kekerasan pada anak-anak, delinkuensi, itu dari kecil biasanya terlihat, seperti dia suka menyakiti binatang, dia suka tantrum, lempar-lempar barang, dia suka yang seperti itu. Nah, penanganan seperti itu yang seringkali skip, terlewatkan. Yang sekali lagi membuktikan buat saya betapa pentingnya kesadaran akan kesehatan mental dan pendampingan parenting pada orang tua ketika melihat kondisi-kondisi seperti ini untuk mencegah sampai pada titik ekstrim terjadi hal seperti ini, Mas Ibrahim. Oke, sebelum bicara soal pendampingan parenting, saya ingin ke Mbak Dian. Mbak Dian, saat ini seperti apa pendampingan di proses hukum yang terjadi, pemenuhan hak anak seperti apa? Ya Mas, jadi hari Sabtu kemarin anak sudah didampingi oleh pengacara
yang difasilitasi oleh Dinas Perlindungan Anak DKI, kemudian sudah ada PK Bapas, ada juga pekerja sosial dari KPPA. Jadi para pihak sudah datang, bahkan hari ini pun dari pendidikan, Dinas Pendidikan juga sudah merapat juga untuk memastikan meskipun dia anak berkonflik dengan hukum, namun hak atas pendidikannya harus tetap terpenuhi. Nah, ini adalah beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah, kolaborasi banyak pihak ya, memastikan meskipun dia statusnya anak konflik hukum, hak-hak dasarnya tidak boleh diabaikan. Oke, kalau untuk proses hukum kan ada pelimpahan berkas kepada kejaksaan. Kami ingin konfirmasi ini memakan waktu yang lebih pendek daripada pidana yang bukan untuk anak. Betul sekali. Jadi kalau prosesnya atau status anak ditahan itu hanya 7 hari di kepolisian, dapat diperpanjang 8 hari. Artinya hanya 15 hari saja semua berkas itu harus sudah lengkap dan dilimpahkan ke kejaksaan. Jadi ini memang teman-teman penyidik ini sedang bekerjaan waktu. Teman-teman PK Bapas juga bekerjaan menyusun litmas Bapas, pekerja sosial juga Lapsos, Apsifor juga semua. Jadi ini kayaknya maraton semua karena mengejar waktu, batas waktu. Baik, ini menjadi pembelajaran tentu bagi keluarga di seluruh tanah air melihat kasus yang terjadi. Apakah bisa memitigasi kasus ini agar tadi jika ada emosi yang memuncak meledak bisa ditangani? Mbak Lisa nanti dijawab usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang, Saudara. Cappuccino mau? Kenyangnya bikin kamu super happy. Dibuat dengan metode slow roasting, menciptakan kopi premium dengan pH level yang lebih netral. Buah hitam premium, harus jinak, nyaman diminum. Paduan kopi dan sereal yang yummy, larut di air dingin dengan topping malt yang super berlimpah. Segernya bikin kamu super kenyang. Cappuccino mau? Kenyangnya bikin kamu super happy. Dibuat dengan metode slow roasting, menciptakan kopi premium dengan pH level yang lebih netral. Buah hitam premium, harus jinak, nyaman diminum. Di tiket.com murah harga kemana aja? Murah rezeki kasih instan cashback hingga berjuta-juta. Just murah hati, ramah satset dan bantu banget. Pesan tiket di tiket.com semua murah meriah. Jadi mau kemana? Semua ada tiketnya. Lihat aku, putar celup jadi seru. Lihat aku, putar celup jadi seru. Ekstra seru, Oreo 31 cuma 2.000. Hidup ini seperti teka-teki, tapi disitulah kita tidak boleh berhenti. Hadapi dengan persiapan dan proteksi, lengkapi langkah optimismu, dan sambut hidup yang pasti jadi lebih. Aku pilih Morinaga. Moricare Plus Triple BV-nya dukung kecerdasan multitalenta, daya tahan tubuh, dan tumbuh kembang fisiknya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Baru Entrasolken, susu steril dengan ekstrak buah zaitun. Bisa bantu sehatkan jantung, kuatkan tulang. Jadi bisa aktif setiap saat. One can a day. Yes, I can. Entrasolken. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Cappuccino mau? Kenyangnya bikin kamu super happy. Untuk ibunya nanti kita ambil keterangan, cuman kan tidak mungkin dengan kondisi yang sekarang. Tapi tanpa keterangan ibunya pun ya kita sudah bisa sampai dari titik menentukan posisi anak kita ini sebagai ibu. Masih bersama kita sore hari ini Liza Japri, psikolog klinis, dan juga Dian Sasmita, komisioner KPAI, membahas soal kasus pembunuhan ayah dan nenek di Jakarta Selatan. Mbak Liza, tadi jadi kalau misalkan sebagai orang tua, bagaimana cara kita tahu emosi anak tidak stabil? Emosi anak ini sudah memuncak, batasannya di mana untuk tahu
ini berbahaya. Gini Mas Ibrahim, kita mundur dulu ya. Anak itu sebenarnya cara belajarnya adalah menyerap dan mengamati dan mengobservasi lingkungan sekitar. Jadi sebelum kita mengatakan gimana kita bisa paham nih anak tuh sudah sampai pada tahap emosi yang memuncak, bahwa dia tidak punya pengelolaan emosi yang baik. Nah, kita lihat dulu lingkungan kita. Apakah orang-orang sekitarnya punya contoh pengelolaan emosi yang baik nggak? Jangan-jangan ada di sekitar lingkungannya yang kalau marah melempar-lempar barang, atau bahkan mukul, atau bahkan teriak-teriak misalnya. Nah, ini kan bisa menjadi salah satu kerentanan tersendiri buat anak. Itu satu. Yang kedua, apakah anak punya kedekatan yang positif dengan orang sekitarnya? Balik lagi ya, kita tidak membebankan hanya pada orang tua, tapi lingkungan sekitar secara keseluruhan. Om, tante yang tinggal bareng, kakek, nenek, guru. Apakah dalam arti kedekatan yang positif ini kenapa dibutuhkan? Karena untuk menjadi cross check kehidupan anak sehari-hari. Apa yang ditonton sama dia, itu apa yang dibaca, apa yang dia sehari-hari itu terekspos. Karena segala hal seperti ini akan menjadi proses penyerapan pada sang anak yang kemudian nanti akan keluar dalam bentuknya, intinya adalah apa yang kita tanamkan pada sang anak, sadar atau tidak sadar, langsung atau tak langsung, itu yang nanti akan keluar responnya. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Nah, kalau pertanyaannya apakah terlihat tanda-tanda awal dulu deh, anak sudah sampai pada tahap emosi memuncak, katakan. Kalau anak-anak apakah ada kemunduran kemampuannya dia, misalnya tadinya sudah tidak ngompol lagi, gitu kan? Berarti apakah ada kecemasan tersendiri? Apakah yang tadinya senang bersosialisasi jadi sekarang mengurung diri? Apakah tiba-tiba mulai toto dia lagi nonton sesuatu atau sekedar main game saja, toto teriak kenceng banget dan lempar barang. Nah, ini kan berarti udah ada tanda-tanda frustasi tertentu. Apakah dia lelah belajar misalnya, yang dia sudah kadang-kadang toto nangis tanpa dia bisa kontrol. Tapi kalau ditanya kamu kenapa nangis, nggak tahu gitu. Ini kan ada frustasi yang mampet nih, emosi yang tidak keluar dengan baik, yang orang tua, orang dewasa sekelilingnya itu harus belajar untuk mengeluarkan itu, mengelola itu dengan itu yang harus disadari oleh orang tua, harus peka apa yang dirasakan oleh anak. Mbak Dian, bicara soal proses hukum yang saat ini tengah berlangsung, dari KPAI kan sudah bertemu sejak hari Sabtu. Apakah ketika bertemu ini MAS ini anak berkonflik dengan hukum, sadar ayah dan neneknya telah tiada, apakah ada penyesalan yang terjadi saat ini, Mbak Dian? Kalau penyesalan pasti ya, tapi kalau kami kemarin benar-benar tidak berani masuk ke pertanyaan apa yang sudah terjadi kemarin. Kamu kemarin ngapain? Apa perasaanmu atas kejadian kemarin? Kami benar-benar menjaga itu. Karena kami tahu bahwa kondisi anak ini masih sangat rapuh sekali. Nggak mungkin kami bebani dengan tambahan pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi dari sikap si anak, kelelahan itu, sikap dan ekspresi kelelahan itu tampak dan duka itu sangat tampak sekali. Namun tadi Mbak Lisa sangat menarik sekali menyampaikan dan mengingatkan kita bahwa kita orang dewasa sekitar anak ini perlu punya keterampilan untuk identifikasi dini terhadap perilaku anak ini. Kan nggak mungkin toh anak tiba-tiba langsung meledak. Mungkin ada indikasi-indikasi khusus. Nah, ini perlunya keterampilan kita semua orang dewasa yang sebagai orang tua juga belajar untuk bagaimana melakukan identifikasi. Tidak hanya orang tua tapi juga lingkungan sekolah ini penting sekali juga diberi keterampilan itu. Misalnya anak tiba-tiba prestasi menurun atau anak tiba-tiba di sekolah lebih murung. Nah, ini tentunya perlu sekali ada respon-respon awal oleh pendidik di sekolah, tidak hanya guru BK ya, karena kalau guru BK kan jumlahnya sangat sedikit ya. Ini juga menjadi perhatian kami di KPAI, kami memberikan masukan kepada Kementerian Pendidikan juga untuk menambah kuota ini guru BK di tiap sekolah. Jangan rasionya 1 banding 150 siswa, itu sangat-sangat tidak cukup ya. Baik. Sekarang anak-anak sekarang itu dukungan untuk kesehatan mental ini sangat penting sekali karena akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak tidak hanya hari ini dan 1 bulan ke depan tapi sampai jangka panjang. Jadi perlu sekali upaya pemerintah dari kasus ini tidak hanya berhenti penanganan kasus, fokus pada kasus, tapi yuk upaya apa yuk yang bisa dilakukan bersama-sama untuk mengurangi resiko anak-anak kita terpapar kekerasan atau melakukan kekerasan. Baik, Mbak Lisa, kemarin polisi menyampaikan bahwa
pelaku ini mengaku mendapatkan bisikan sebelum kejadian. Ini bisikan seperti ini bisa terjadi atau dipengaruhi oleh apa? Dan bagaimana nanti penyidik menggali pertanyaan kepada kondisi psikis anak yang saat ini tengah drop, Mbak Liza, agar terungkap nih semuanya? Iya, kalau kita berbicara bisikan, pertama yang harus dipastikan apakah itu benar atau tidak. Itu biasanya kalau kita ada SOP-nya ya, dari psikologi itu biasanya nanti ada alat-alat tes untuk membuktikan apakah memang benar ada bisikan. Kalau misalnya memang benar ada bisikan, berarti dia mengalami gangguan psikiatri tertentu. Gangguan psikiatrinya apa ya harus kita gali lebih lanjut lagi tentunya. Tapi seringkali bisa saja gangguan itu karena terpengaruh habis nonton apa dan kemudian mendengar bisikan tersebut merasa demikian, atau dia sebenarnya tidak punya gangguan halusinasi tapi dia ada frustasi tertentu yang karena habis nonton apa jadi terpengaruh. Nah, ini yang harus kita bedakan. Nah, ini butuh sekali pendampingan dan juga harus ada yang kita sebut sebagai anamnesa, wawancara, observasi, intake data yang dilakukan pada orang di luar anak. Bagaimana dia sehari-hari? Misal, kalau memang betul dia punya gangguan halusinasi, mungkin dulu-dulu sudah pernah terungkap, misalnya dengan temannya dia ngomong misalnya, kemarin Tuhan ngomong sama aku. Nah, itu kan sudah ada tuh, sama gurunya. Tadi malam aku ngobrol dong sama Tuhan. Nah, gitu kan, ini Tuhan bicara sama aku gitu, dalam kondisi yang bukan hanya sekedar lagi berdoa ya, tapi dia meyakini benar-benar mendengar suara Tuhan, dan itu sudah pernah terungkap sebelumnya. Oh, berarti benar, dia kecenderungannya sangat besar punya gangguan halusinasi misalnya. Ada gangguan delusi juga mungkin. Nah, ini yang harus digali lebih lanjut. Jadi kalau kita berbicara kasus anak, sebenarnya tidak hanya anak yang kita fokuskan dan kita kejar terus untuk mencari datanya, tapi lingkungan sekitar itu harus juga untuk dilakukan aloanamnesa. Oke, baik. Terima kasih Mbak Liza Marieli Japri, psikolog klinis, dan juga Dian Sasmita, anggota komisioner KPAI, telah bergabung dalam program Kompas Petang sore hari ini.